Selamat pagi semuanya. Baik. Apa kabar? Baik. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk itu berdoa saya panggil siapa yang untuk memimpin maju ke depan. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Selanjutnya saya akan menjelaskan kemarin minggu yang lalu sudah pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pertumbuhan ekonomi. Kira-kira pembelajaran sebelumnya sudah dimengerti atau belum? Baik, untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, kalian dituntut untuk mengerti apa itu pengertian pembangunan ekonomi. Kemudian yang kedua, ya, kalian atau peserta didik itu dituntut untuk memerinci, yaitu faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik atau kalian sendiri itu dituntut untuk menganalisis, yaitu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Ya, kemudian untuk saat ini sebelum pembelajaran kita mulai, ya, alangkah baiknya kita untuk stretching dulu. Dimohon untuk seluruh peserta didik untuk bangkit berdiri. Mana suaranya? Yang pertama itu seperti contoh antara langsing dengan perubahan arah jembatan. Kedua, itu dengan silakan menjadi ada jaringan internet. Kemudian yang ketiga, masalah bangunan dan orang di daerah terjadi, yaitu dari kayu menjadi beton. Kemudian yang ketiga lagi, masalah apa lagi? Ya, rumah penduduk dari kayu menjadi bahan menjadi beton. Ya, adapun yang saya sampaikan tadi kepada kalian semua ada hubungannya dengan materi yang kita pelajari untuk pagi hari menjelang siang hari ini, yaitu yang pertama yaitu tentang pengertian pembangunan ekonomi, yaitu pengertian daripada pembangunan ekonomi tersebut, yaitu merupakan pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan. Kemudian yang ketiga adalah indikator keberhasilan pembangunan ekonomi, terbagi juga atas dua macam, yaitu yang pertama adalah indikator produk domestik bruto meningkat tadi. Kemudian yang kedua adalah pendapatan per kapita. Kemudian yang ketiga adalah indikator sosial. Yang kedua adalah indikator yang disebut dengan perubahan hidup manusia itu sendiri. Kemudian yang ketiga yang disebut dengan perubahan pembangunan manusia itu sendiri. Yang keempat adalah indeks campuran.
Baiklah, untuk lebih mendalam materi kita pada pagi hari dan menjelang siang ini, alangkah baiknya kalian mengamati yaitu tentang masalah video tersebut tentang masalah air ku tidak ku lupakan, kan terkenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. bisa kita coba masih sesuai dengan foto yang kita amati sebelumnya yang ada di sekitar kita ini, yaitu yang pertama perbandingan ya, perbandingan antara perubahan bangunan sebelumnya menjadi kemajuan sekarang itu yang kalian amati ya, dan kalian kerjakan Walaupun ya. banyak negeri ku jalani Indikator keberhasilan yang masyhur mari katakan orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Proklamasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 berjumlah 6 orang akan mempresentasikan hasil analisis kami tentang jaringan internet di Lumbung Pau. Dari hasil pengamatan kami mendapatkan pengaruh internet terhadap kegiatan ekonomi masyarakat di Lumbung Pau. Internet di masyarakat bukan lagi hal yang baru dan bukan milik segelintir orang saja. Tetapi internet dan manfaat internet telah dirasakan oleh masyarakat dari berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti HP yang kalian pegang ini. Dengan internet dirasakan dengan mudahnya mengakses segala informasi terlepas dari sisi negatif jenis informasinya. Fungsi internet dari segi rekreatif, internet bisa dijadikan salah satu hiburan murah, akses mudah mendapatkan informasi musik, film, dan multimedia lainnya. Sangat membantu sekedar menghilangkan kepenatan dari stres kerja atau sekedar mencari hiburan saja, seperti misalkan main game atau banyak. Dalam bidang ekonomi sudah menjadi kebutuhan yang mendasar. Fasilitas internet telah merupakan paradigma pasar terutama di desa Lumbung Laut ini. Mulai dari promosi barang hingga pemasaran dan pemasaran yang dapat diakses secara langsung. Perbankan, transaksi saham, penerbit dan iklan juga dilakukan melalui internet.
Bagi dunia pendidikan, ini membantu transformasi ilmu pengetahuan kepada anak didik karena kemudahan akses informasi dalam bidang pendidikan. Dulu di desa kita, sebelum kita mengetahui internet, ya, kita tidak mengenal yang namanya berjualan melalui sosial media. Dulu kita hanya mengenal pasar dan warung, dan juga barang-barang yang ditawarkan tidaklah variatif, dan juga kita harus menempuh perjalanan untuk sampai. Sekarang kita lebih mudah untuk mendapatkan barang, dan barang yang ditawarkan lebih variatif dengan harga yang terjangkau, dan juga barang bisa langsung diantar di depan pintu rumah. Terus karena internet juga memerlukan yang namanya paket data dan pulsa, tentunya ini menjadi peluang bagi masyarakat desa Tumbung Laung yang mau mengembangkan usahanya, dan ini bisa membantu perekonomian yang ada di desa. Dulu kita biasanya menyimpan uang itu di celengan, dan biasanya di beberapa kasus uang yang disimpan seringkali hilang atau dimakan rayap. Tapi sekarang uang bisa disimpan secara online tanpa harus menarik tunai uang yang ditabung, dan juga kita bisa melakukan pembelian secara online. Masuk di dalam dunia pendidikan. Dulu yang namanya desa, pendidikan kita cenderung tertinggal oleh kota karena akses yang sulit. Nah, sekarang melalui internet kita bisa mengejar ketertinggalan dan lebih gampang buat belajar secara mandiri di rumah. Seperti contohnya pandemi kemarin, kita terpaksa belajar di rumah karena COVID-19. Dan dengan internet kita lebih gampang buat belajar. Nah, mungkin itu saja pengaruh internet terhadap kegiatan ekonomi masyarakat Tumbung Laung yang kami analisis. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari pemaparan dari tentang jaringan internet tersebut, kira-kira dari kelompok lain ada kira-kira yang bertanyakan? Ya, silakan berdiri. Bagaimana pengaruh internet terhadap kegiatan ekonomi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Monika Astrianti. Pengaruh internet terhadap kegiatan ekonomi adalah ada-okan, memudahkan transaksi bisnis, mempercepat proses bisnis, menciptakan lapangan kerja baru terkait teknologi informasi, dan yang keempat menyediakan fasilitas transaksi bisnis. Terima kasih. Iya. Oke, sudah jelas kira-kira pemaparannya? Oke, dari kelompok lain ada pertanyaan tentang masalah internet? Ya, silakan berdiri. Bagaimana peran teknologi, informasi, dan komunikasi dalam era globalisasi? Ya, baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Temero tadi. Peran teknologi informasi dan komunikasi dalam era globalisasi adalah menghadiri suatu dunia tanpa batas, jarak ruang, dan waktu yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisien. Terima kasih. Ya, untuk pemaparan dari tentang masalah internet sudah jelas kira-kira? Oke. Ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada. Oke, baik. Untuk kelompok satu yaitu masalah internet, silakan duduk kembali. Terima kasih. Oke, silakan tepuk tangan, beri aplaus untuk. Ya, silakan untuk memaparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan perbandingan rumah penduduk. Perkenalkan, nama saya Novela Reza, Rena Halika, Putri Saida, Hadi, Raja, Indra Aulia. Nah, teman-teman, di sini bisa dilihat terdapat 2 buah bangunan dengan material yang berbeda. Rumah pertama bisa dilihat dengan berbahan dasar bangunan dari kayu dan ini dari beton.
Pada rumah penduduk yang dulu masih di sini terdapat dua bangunan rumah dengan material bahan yang berbeda, yang mana pada gambar satu adalah bangunan rumah dengan material kayu dan pada gambar kedua adalah bangunan dengan bahan material beton. Pada rumah penduduk yang dulu masih di mana SDA masih menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dalam bahan material bangunan rumah tersebut, yaitu kayu, yang dimana material tersebut masih banyak tersedia dan harganya pun masih terjangkau dibandingkan dengan rumah penduduk yang sekarang yang kebanyakan bahan materialnya beralih dari kayu ke beton, di mana dilihat dari letak geografisnya yang berada di pinggiran sungai, sangat mudah untuk mendapatkan pasir bahan untuk membuat beton, dikarenakan bahan material kayunya yang mulai menipis dan sangat jarang untuk ditemukan sekarang dan harganya pun tinggi, membuat masyarakat beralih ke beton. Dan karena adanya peningkatan pendapatan penduduk, seiring berkembangnya zaman, penduduk mulai mengikuti modernisasi. Belum lagi material kayu ini mudah lapuk dibandingkan material beton yang lebih tahan lama, sehingga membuat penduduk lebih memilih beralih ke beton. Sekian presentasi dari kami. Apakah sekiranya teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Iya, silakan. Untuk bertanya, kelompok lain ada pertanyaan kira-kira untuk pemaparannya? Iya, silakan berdiri. Mengapa orang sekarang lebih memilih membuat rumah dengan material beton daripada kayu? Ya, saya akan menjawab pertanyaan. Beton dinilai lebih tahan lama, mudah didapat, dan tidak mudah lapuk maupun dimakan layan. Terima kasih. Iya, ada lagi sudah mengerti kira-kira dari pemaparannya? Oke, itu kelompok lain. Itu pertanyaan ada? Pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada, Pak. Tidak ada? Ya, Pak. Oke, demikian pemaparan dari kelompok 2, yaitu tentang perubahan rumah yang ada di sekitar kita ini, yaitu di sekitar Kampung Lau. Ya, dipersilakan untuk duduk kembali dan beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami dari dua bangunan pemerintahan yang berbeda bahan material utamanya. Nah, dari gambar pertama, yaitu kantor Koramil, bisa dilihat ini bahan material utamanya terbuat dari kayu, yang dimana kayu ini di sini kan lebih mudah untuk didapatkan dan harganya pun masih juga terjangkau, murah lah kalau yang dulu. Nah, dibandingkan dengan kantor kecamatan yang baru berdiri sekarang, ini material bahan utamanya itu terbuat dari beton. Dilihat dari letak geografisnya yang berada di pinggir sungai, yang memudahkan masyarakat untuk menyedot pasir sebagai salah satu bahan campuran dari semen untuk membuat beton, lebih mudah dijangkau dan harganya pun masih terbilang murah dibandingkan dengan harga kayu yang sekarang yang mulai meningkat lebih tinggi. Ini disebabkan oleh lokasi mencarinya itu kan yang lebih susah untuk dijangkau dari pemukiman penduduk, dan jalan menuju ke tempatnya, ke lokasi tersebut juga sudah rusak dan sulit untuk dilalui oleh transportasi. Nah, inilah yang menyebabkan harga kayu itu lebih tinggi ya sekarang, sehingga masyarakat itu lebih memilih menggunakan material semen untuk membuat bahan bangunan. Dan juga material semen ini lebih kuat dan tahan lama dibandingkan dengan kayu yang lapuk dan mudah dimakan rayap. Sekian presentasi hasil pengamatan kami. Saya ucapkan terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Kalau ada pertanyaan dari kelompok lain, yaitu tentang masalah bangunan kantor-kantor, perubahan
perubahan bangunan kantor yang ada di daerah kita ini. Kira-kira ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan. Ada pertanyaan dari kelompok lain dari hasil pemaparan dari kelompok? Ya, silakan. Faktor apa yang menyebabkan harga kayu meningkat? Saya akan menjawab pertanyaan dari Ramadan. Faktor yang membuat kayu sekarang itu lebih mahal adalah karena lokasinya yang sekarang sudah sulit untuk dijangkau dan jalannya yang rusak membuat transportasi itu lebih sulit untuk melalui jalan. Sehingga itulah yang menyebabkan harga kayu itu lebih tinggi. Oke, kira-kira sudah jelas? Ada lagi pertanyaan? Sudah jelas kira-kira apa? Jelas Pak. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan lain tentang masalah pemaparan dari kelompok 3? Ada lagi kira-kira pertanyaan dari kelompok lain? Ada? Oke, tidak ada lagi. Terima kasih dari pemaparan kelompok 3, yaitu tentang masalah gedung pemerintahan yang ada di sekitar kaitan ini. Terima kasih. Silakan duduk dan beri aplaus kepada kelompok 3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memberikan analisis kami mengenai perbedaan akses penyeberangan. Oke, sebelum itu kami akan mengenalkan diri dulu. Nama saya Wildan Firdaus. Saya Gilang. Oke, seperti yang kalian lihat di sini, ini adalah akses penyeberangan yang dulu. Dari akses penyeberangan yang dulu bisa kita lihat ini adalah landing dan menggunakan kapal untuk sebagai alat transportasinya. Dan yang di sebelah sini adalah akses penyeberangan yang baru, yaitu jembatan. Seperti yang bisa dilihat, ya, transportasi yang dulu menggunakan kapal sebagai akses penyeberangan. Dan kapal ini hanya dapat mengangkut manusia dan kendaraan roda 2 saja, tidak dapat mengangkut kendaraan roda 4. Nah, kalau akses penyeberangan yang baru ini menggunakan jembatan sebagai akses penyeberangan, dan juga jembatan menyambungkan Tumpung Laung dengan jalan lintas kota. Selain jalan yang bagus, jembatan tidak membutuhkan biaya untuk melewatinya. Semua jenis kendaraan dapat melewatinya. Oke. Pada akses penyeberangan yang dulu, masyarakat mendapat keuntungan dengan menawarkan jasa penyeberangan bagi orang yang mau menyeberang. Dan keuntungan juga lumayan. Dan akses penyeberangan yang sekarang, masyarakat semakin mudah mendapatkan barang yang murah. Masyarakat juga mendapatkan keuntungan dari pendatang-pendatang karena membeli produk-produk mereka. Karena akan banyak pendatang yang lalu lalang akan menciptakan lapangan kerja baru. Sudah. Oke, demikian kira-kira dari pemaparan dari kelompok 4, kira-kira ada yang mau ditanya dari kelompok lain? Ya, silakan ditanya. Ya, silakan. Sebutkan contoh peluang bisnis pada akses penyeberangan jembatan. Peluang bisnis. Contoh peluang bisnisnya yaitu seperti kayak rumah makan, karena pendatang-pendatang yang lalu lalang itu pasti akan melepaskan penat dan lalu akan menepi sebentar untuk menghilangkan penat mereka, dan itu akan membantu perekonomian masyarakat. Iya. Oke, bagus. Kira-kira ada lagi pertanyaan yang lain? Saya Pak. Iya, silakan. Mengapa harga barang berdampak dari akses penyeberangan yang baru? Nah, dari hasil tadi, mengapa harga barang berdampak dengan akses penyeberangan yang baru, dikarenakan
jalan untuk barang-barang itu, lalu untuk datang ke produsernya akan lebih mudah karena barang-barang atau bahan baku mudah didapatkan dan lebih murah dikarenakan akses jalannya telah memadai. Oke, seperti itu. Ya, ada kira-kira pertanyaan yang lain? Ya ada. Tidak ada. Oke, demikian pemaparan dari kelompok 4 yaitu tentang masalah penyeberangan dari sungai dengan perbedaannya dengan adanya jembatan yang akan dibuat untuk mulai sekarang ini. Oke, demikian pemaparan dari kelompok 4. Persilakan untuk duduk kembali dan beri aplaus kepada Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Dan kemudian untuk pertemuan selanjutnya supaya kalian persiapkan dirinya yaitu materi tentang bab 3 permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi, dan ada 2 macam nanti yang kita pelajari untuk pertemuan selanjutnya, yaitu konsep ketenagakerjaan dan juga yang kedua yaitu upaya untuk meningkatkan keahlian ketenagakerjaan. Untuk itu dipersiapkan dirinya untuk pembelajaran yang akan datang. Bisa? Bisa. Oke. Demikian untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari menjelang siang hari ini. Ya, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk itu silakan siapa untuk memimpin kita dalam doa. Dipersilakan untuk maju ke depan. Sebelum kita mulai doa ini, marilah mohon untuk teman-teman untuk berdiri. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Doa selesai. Oke, silakan duduk. Baiklah, demikianlah pembelajaran kita pada siang hari ini. Ya, selamat siang. Ya, selamat siang. Terima kasih. Silakan untuk pulang ke tempat masing-masing. Silakan. Sekian dan